Dalam deskripsi video ini ada link download buku rekam jejak aksi belajar yang bisa memonitoring batas pembelajaran kamu. Dan juga ada link download buku Durus Lughah Arabiyah jilid 1 beserta buku panduannya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-11 Ad-Darsul Hadi Asyara, ya, pelajaran yang ke-11. Baiti. Di sini kita akan membaca sebuah bacaan, ya, sebuah paragraf atau sebuah nas, dan beberapa di sini tidak berharokat, ya. Baik, kita akan melatih, ya, bagaimana cara membacanya. Baik, baiti, ya, rumah saya. Hadza baiti, ini rumah saya. Baiti amamal masjidi, rumah saya di depan masjid. Baiti jamilun, ya, rumah saya bagus. Fihi, ya, ini fi kemudian ditambah dengan huwa atau ditambah dengan hu, ya, hu. Ya, fi ditambah dengan hu menjadi fihi. Kenapa? Hu ini berubah menjadi kasroh bukan karena huruf jar, ya, tapi karena ada huruf ya sukun sebelumnya. Dia tidak menerima perubahan sebenarnya, ya, bukan karena ada fi kemudian jadi kasroh, tidak, tapi karena ada huruf yang kedengarannya kalau kita pertahankan dia kedengarannya kurang enak. Fihu, tidak ada fihu, adanya fihi, ya, fihi. Nah, hu di sini kemudian menjadi fihi, itu kembali ke dalam rumah saya. Fihi, di dalam rumah saya, gitu, ya. Dalam rumah saya hadiqatun sagiratun. Ya, cara menerjemahkan seperti ini. Kalau kita terjemahkan perkata, di dalam rumah saya taman kecil. Maksudnya apa? Ada, ya. Diselipkan kata ada. Jadi biasa kata ada dalam bahasa Arab itu tidak ada. Tidak tertuliskan maksudnya. Jadi tidak perlu repot-repot untuk mencari kata ada dalam bahasa Arab, ya, karena dia dalam bentuk struktur, ya, tersembunyi dalam sebuah struktur kalimat. Fihi hadiqatun sagiratun, ya, di dalamnya ada kebun kecil. Hadhihi gurfati, ya, ini kamarku, ini kamar saya, ya. Fiha, fiha. Kalau hi itu kembali ke rumah itu kan mudzakkar. Kalau ha itu kembali ke gurfah, ya, gurfah kan muannas, maka kata gantinya ha. Fiha khalidina fiha, ya, itu mau dia neraka mau dia surga dan neraka dalam bahasa Arab itu dua-duanya muannas. Fiha, ya, di dalamnya, maksudnya di dalam kamar saya, nafizatun kabiratun, ya, ada jendela yang besar. Ingat, di situ terselip kata ada. Di dalamnya, ya, ada jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun. Wa, dan mirwahatun, ya, kipas angin, jamilatun, yang bagus, yang indah, yang cakep, ya. Hadza sariri, ini ranjangku. Wa hadza kursiyi, dan ini kursi saya, kursiyi. Ya, di sini tasdid, kemudian belakangnya ini sukun, ya. Wa hadza maktabi, dan ini meja saya. Kalau ada huruf waw, ya, bergandengan seperti ini berapa kali, maka yang kita artikan dan itu yang terakhir saja. Jadi kita artikan seperti ini. Ini ranjangku, ini kursiku, dan ini mejaku. Jamku atau jam saya, jam saya, pulpen saya, buku saya, atau bisa juga, ya, dalam bahasa Indonesia disingkat. Jam, pulpen, dan buku saya alal maktabi, ya, di atas meja. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Jamku atau jam, pulpen, dan, ya, bukuku ada di atas meja. Kemudian wa haqibati, dan tasku tahtal maktabi, di bawah meja. Nafidatu gurfati, ingat ini dua kata, bukan nafidatun gurfati, tapi nafidatu gurfati. Kenapa? Karena dia digabung. Jendela milik kamarku atau jendelanya kamar,
Maka ini disusun idhofah ya, mudhof dan mudhofun ilaih. Hati-hati ya, walaupun kita sudah banyak belajar harus diingat teori-teori sebelumnya. Ini karena ini akan terus berkesinambungan. Nafidatu ghurfati, jendela kamarku atau jendelanya kamarku, maftuhatun ya, terbuka. Baik, untuk paragraf berikutnya kita akan lanjut pada video ya berikut. Baik, kita lanjutkan pada bacaan berikutnya atau paragraf berikutnya. Al-fikratu thaliyah. Hadhihi ghurfatu akhi. Perhatikan di sini tidak tanwin, kenapa? Karena dia sebagai mudhaf. Akhi mudhafun ilaih. Akh mudhaf wa huwa mudhaf ya, ya sukun mudhafun ilaih. Jadi ada multi idhofah ya, ada idhofah bersusun. Hadhihi ghurfatu akhi, ya ini kamar saudariku. Watilka ghurfatu ukhti, tilka kata tunjuk yang jauh untuk menunjuk yang muannas tapi jauh. Watilka ukhti, dan itu ya kamar atau ruangan saudariku, ada saudaraku, ada saudariku ya perempuan. Ghurfatu akhi kabiratun, ya ruangan saudaraku atau saudara laki-lakiku besar. Wa ghurfatu ukhti sagiratun, dan ruangan saudariku atau saudara perempuanku sagiratun, kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati, ya, ruangan atau kamar saudaraku di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi, dan ruangan atau kamar saudariku atau saudara perempuanku amamal matbakhi, di depan dapur ya, berhadapan dengan dapur. Kemudian di sini li akhun wahidun, saya mempunyai atau saya memiliki. Li saya memiliki. Li saya memiliki satu saudara. Ismuhu Usamatu, namanya Usama. Oke. Ini kalau kita potong di sini maka dia muncul ya, kita baca ismuhu. Tetapi kalau kita mau sambung maka dia berada di tengah. Kalau dia berada di tengah maka dia tidak terbaca. Cara membacanya gimana? Li akhun wahidun ismuhu. Wahidunis, nis ya, di situ ada nun kecil namanya nun wasol ya, bukan nun wikoyah. Ini kebanyakan orang mengatakan nun wikoyah, itu bukan nun wikoyah tapi nun wasol, adanya di hamzah wasol ya, nun wasol namanya ya. Wahidunis muhu Usamatu, saya mempunyai satu saudara namanya Usama. Wali ukhtun wahidatun, dan saya mempunyai satu saudari. Ismuha Su'ad, namanya Su'ad. Itu kalau kita potong cara membacanya. Tapi kalau kita sambung, wali ukhtun wahidatunis, wahidatunis gitu ya. Wahidatunis ismuha Su'ad, mempunyai saudara atau saudari perempuan, satu saudari perempuan namanya Su'ad. Berikutnya, abi wa ummi fitil kal gurfatil kabiroti, ya, bapak dan ibuku di, lihat ada kata tunjuk kemudian datang setelahnya alif lam. Cara menerjemahkannya dibalik ya. Jadi caranya bapakku dan ibuku di kamar ya, jangan tunjuk dulu ya, tapi di kamar yang besar itu ya, kata tunjuknya disebutkan di akhir, di kamar yang besar itu. Kemudian ana uhibbu abi wa ummi, ya saya mencintai ibuku dan ayahku. Wa uhibbu akhi wa ukhti, dan saya mencintai saudaraku dan saudariku. Nah, oke. Untuk tamarin ya, kita lanjut pada video yang selanjutnya. Baik, kita lanjutkan pada tamarinu, latihan-latihan. Ya, di sini perhatikan kita akan melatih bagaimana cara membaca atau bagaimana cara memaknai ya kata-kata seperti ini, fihi dan fiha. Ya, di sini ada 5 nomor, kita akan baca kalimat-kalimatnya. Iqra waktub, ya baca dan tulislah. Ingat, ini perintah ya, sangat syarat makna. Jadi kita dilatih untuk membaca dan juga menulis. Jadi jangan sekedar hanya membaca saja tapi tidak tahu menulis karena belum dilatih ya, harus dilatih menulis juga.
Rakam wahid ya, nomor satu, man. Ya, tanda tanya, jadi itu bukan min tapi man ya. Man fi hadzal baiti. Perhatikan ya, kenapa di sini kasroh? Karena sering kita bilang kalau tidak ada yang mempengaruhi dia dhammah. Ketika ada huruf jar di depan, maka dia akan mempengaruhi harokat akhir yang ini. Kalau hadza tidak kelihatan perubahannya karena dia mabni atau paten ya. Kelihatannya nanti di kata setelahnya atau kata yang beralif lam setelah kata tunjuk. Coba perhatikan ya, man fi hadzal baiti ya, siapa yang di dalam rumah ini gitu ya. Fi hadzal baiti, di dalam rumah ini. Jadi di dalam rumah ini ya. Cara menerjemahkan dibalik ya, sudah sering kita ingatkan. Kemudian fihi, di dalamnya, maksudnya di dalam rumah ini, fihi hamidun ya, di dalamnya ada hamid. Kenapa hamidnya marfu? Karena tidak ada yang mempengaruhi ya. Kalau ada yang mengatakan di sini ada fi itu pengaruhnya hanya sampai pada satu kata setelahnya ya, pada satu kata setelahnya, dan ini tidak punya hubungan. Ketika dia tidak punya hubungan, maka hamidun berdiri sendiri, dia marfu ya. Sebenarnya kita bisa jelaskan dengan i'rab, tapi di sini kita belum belajar i'rab ya. Ini sebenarnya adalah mubtada ya, mubtada yang diakhirkan, mubtada muakhir namanya ya, mubtada muakhir. Dan sudah kita ketahui ya, mubtada itu marfu tapi dia ada di akhir ya. Fihi hamidun ya, di dalamnya ada hamid. Rakam isnain, madza fil haqibati ya, apa yang, kita sudah pernah ambil madza artinya apa yang fil haqibati, di dalam tas. Fiha, di dalamnya ada gitu ya, di dalamnya ada kitabi, buku saya, wa qalami, pulpen saya, wa daftari, dan buku tulis saya. Baik, nuasil, kita lanjut. Man fis sayyarati, man fi ya, jadi ti di sini kasrah. Man fis sayyarati, siapa yang di dalam mobil. Fiha, perhatikan ya, sayyarah muannas, kata gantinya ha, bukan hi ya. Fiha abi ya, di dalamnya ada ibuku, ada bapakku, wa ummi, ibuku, wa akhi, saudaraku, wa ukhti, dan saudariku. Man fi masjidil ya, perhatikan ya, ini kata tanya, ada tanda tanya, berarti ini kata tanya. Man fi masjidi, bukan masjidin ya, tapi masjidi. Kenapa tidak boleh tanwin? Karena disusun mudhof, dan mudhofun ilaihi ini mudhof ya, ini mudhofun ilaihi majrur. Ini dia ya. Al-ana. Nah, kenapa bukan al-ani? Kan berdekatan dengan kasroh. Tidak semuanya berdekatan dengan kasroh harus kasroh. Ya, al-ana karena dia keterangan waktu. Keterangan waktu ya, dalam bahasa Arab biasanya ditandai dengan fathah di akhir. Ya, keterangan waktu atau keterangan tempat. Man fi masjidil jami'ati, siapa yang di masjid jami'ah, di masjid universitas, al-ana, sekarang, al-ana artinya sekarang. Ma fihi ahadun, perhatikan ya. Kalau kita bilang di dalamnya ada seseorang, bahasa Arabnya fihi ahadun, di dalamnya ada seorang. Siapa yang di masjid universitas sekarang? Ya, di dalamnya ada seseorang, kita nggak tahu siapa. Tapi kalau kita mau bilang tidak seorang pun di dalam, maka kita pakaikan ma. Sebagaimana kita sudah pernah pakai ma untuk kata indi, ma indi, saya tidak punya. Ma fihi, tidak seorang pun. Ya, tidak ada seorang pun gitu ya, tidak ada ma fihi ahadun ya. Makanya yang sering kita dengar dari orang Arab, mafi. Mafi itu sebenarnya singkatan dari ma fihi menjadi mafi ya. Kemudian rakam khamsah, nomor 5, man fi hadhil ghurfati, fi ya, berdampak di sini tapi tidak kelihatan karena dia mabni, maka kelihatannya di sini. Man fi hadhil ghurfati, siapa yang di kamar ini. Fihal mudiru, di dalamnya ada ya, di dalamnya ada si mudir atau pimpinan. Baik, kita lanjutkan pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada latihan berikutnya.
At-tamrinu tsani, latihan kedua, Iqra, ya. Di sini hanya sekedar membaca, tapi walaupun hanya sekedar membaca, silakan dilatih juga menulis. Ya. Baik, di sini kita akan baca satu persatu, ya. Raqam wahid, uhibbu abi wa ummi, ya. Saya mencintai ibu bapakku dan ibuku. Ya. Raqam isnain, di sini belum kelihatan apa yang kita pelajari, ya. Ya, silakan perhatikan sampai bawah. Uhibbu, uhibbu, uhibbu itu saya mencintai, ya. Uhibbu akhi wa ummi, uhibbu akhi wa ukhti, ya. Uhibbu akhi wa ukhti, saya mencintai, ya, saudaraku dan saudariku, ya. Uhibbu zamili, saya mencintai temanku. Zamil, ya, zamil ini untuk teman laki-laki, ya, zamilun. Kalau teman perempuan bahasa Arabnya zamilatun. Ya, apa bedanya dengan sodik, sodikoh? Kalau sodikun atau sodikotun, ini temannya teman tidak melihat umur. Tapi kalau zamil biasanya teman sepantaran, ya. Uhibbu ustazi, ya, saya menyukai atau saya mencintai guruku, gitu, ya. Sini tentu kecintaan di sini bukan, ya, kita sudah tahu maksud kecintaan di sini apa, maksud daripada kecintaan yang dimaksud di sini, ya. Uhibbullaha, perhatikan di sini, ya. Saya mencintai Allah. Nah, kata Allah di sini perhatikan, yang aslinya adalah Allahu, kemudian berubah menjadi Allah. Kenapa? Karena datang setelah kata kerja uhibbu. Uhibbu itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Uhibbu. Ya, ketika objeknya tidak seperti ini objeknya kan ada ya sukun. Ada ya sukun. Ini ada ya sukun, ustazi ada ya sukun, zamili ada ya sukun. Kalau ada ya sukun, itu tidak kelihatan fathahnya. Maksudnya apa begini, ya? Maksudnya adalah uhibbu itu kata kerja. Ketika datang setelahnya objek, ya, objek itu, ya, sering kita bilang objek dalam bahasa Arab biasanya, ya, berharokat fathah. Kita ambil contoh lagi, ya. Saya mengambil pulpen. Objeknya apa? Pulpen. Ya, saya pelaku mengambil predikatnya, yang diambil pulpen, itu namanya objek. Dan itu yang disebut dengan maf'ul bih. Ini kita harus pakai istilah dalam bahasa Arabnya, maf'ul bih. Ya, itu namanya sebut dengan maf'ul bih, ya, kata yang datang setelah kata kerja dan menjadi objek. Saya mencintai Allah, ya, Allah di sini menjadi objek yang dicintai. Kemudian perhatikan di sini uhibbun nabiyya, ya, aslinya adalah an nabiyyu, normalnya adalah an nabiyyu marfu, belum tambahkan apa-apa. Ketika masuk padanya kata uhibbu dan ini menjadi objek yang dicintai, maka dia menjadi fathah. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam kita tidak bahas, ini namanya jumlatun aridah, ya, kata yang tiba-tiba ada. Berikut di sini perhatikan uhibbul lugatal arabiyyata. Ya, sangat jelas di sini kita lihat uhibbu, saya mencintai bahasa Arab. Ya, saya mencintai, fiil dan fa'il di dalamnya sudah ada fiil, kata kerja, dan fa'il, pelaku. Pelakunya saya, ya, uhibbu. Nanti kita akan bahas kenapa jadi uhibbu, ya. Al-lughata, perhatikan di sini ini maf'ul bih berharokat fathah atau mansub. Kalau dhammah kita bilang apa? Marfu'. Kalau kasroh kita bilangnya majrur. Ini salah satu tandanya, ya. Kemudian bukan tanda final, tidak. Salah satu tandanya marfu adalah dhammah, salah satu tandanya majrur adalah kasrah, salah satu tandanya mansub, ya, mansub adalah fathah, ya. Hibbul lughata, sini fathah, kenapa? Karena datang setelah kata kerja tadi, atau posisinya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu mansub. Sekarang pertanyaan, al-arabiyata kenapa mansub? Karena dia na'at, dan na'at itu ngikut man'ut, maka dia ikut jadi fathah juga. Tayyib. Sampai di situ, ya. Kita akan kembali pada buku panduan untuk dars yang ke-11.
Kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjut pada buku panduan ya. Sekali lagi panduan adalah untuk merangkum pelajaran-pelajaran yang sudah diambil pada pelajaran ini. Itu sudah pelajaran 11. Ini bagian revisi ya, hanya mengandung 2 kata baru. Apa itu? Bagian revisi dari pelajaran yang ke-10 ya. Uhibbu dan fiha atau fihi ya, fiha atau fihi. Uhibbu yes, kita akan bahas di bagian bawah saja. Fihi berarti di dalamnya. Tapi nya di sini harus yang muzakkar. Contoh, man fil baiti, siapa yang di dalam rumah itu? Ya, di dalamnya ada ayah dan ibu. Fihi, hi kembali ke al bait muzakkar. Ini tinggal rangkuman ya. Berikutnya nomor 2 ya, bentuk feminimnya adalah fiha. Contoh, man fil gurfati, siapa yang di dalam kamar? Fiha yang di dalam kamar, hak kembali ke kurfah. Yang di dalam kamar akhi ya, saudara laki-lakiku. Yang dalam kamar adalah saudara laki-lakiku. Saya. Oke, berikutnya rakam salasah ya, nomor 3, uhibbu. Ya, uhibbu berarti saya mencintai atau saya menyukai. Contoh ya, uhibbu abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Tadi kita sudah ambil ya di video sebelumnya. Saya mencintai ayahku, ibuku, saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Oke, kita lihat ada catatan kaki nomor 3 ya, dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Indonesia kata dan ya, biasanya ditambahkan hanya pada akhir kalimat. Sedangkan dalam bahasa Arab setiap kata dipisahkan oleh wa. Ya, jadi kita menyesuaikan. Dalam bahasa Arab memang pakai wa setiap kata. Tapi dalam bahasa Indonesia ketika menerjemahkan tidak perlu kata dan ya, karena kedengaran boros kata ya, boros kata dan. Baik, kita lanjut sini. Objek dari sebuah kata kerja berada dalam bentuk mansub. Ya, mansub itu temannya marfu. Kalau marfu tandanya dhammah, mansub tandanya fathah. Mansub ya, memiliki akhiran a atau fathah, namun tidak tampak pada kata benda yang melekat padanya. Kata ganti ya, milik orang pertama. Ya, berikut beberapa contoh ya, objek tanpa kata ganti. Ada objek tapi tanpa kata ganti orang pertama. Kalau ada orang pertama maka tidak bisa. Seperti uhibbu ummi, kedengarannya mi, bukan umma tapi ummi ya. Jadi kelihatannya kasroh padahal di situ ada fathah yang tersimpan. Oke. Berikut beberapa contoh objek tanpa kata ganti orang pertama. Ya, uhibbullaha, fathahnya kelihatan. Uhibbur rasula, kelihatan fathahnya, saya mencintai Rasul, saya mencintai Allah ya. Uhibbur Rasulullah, ini salah ya. Harusnya apa? Salahnya bukan salah dalam kalimat ya, tapi ada kata yang salah tulisannya, ini tidak boleh tidak boleh alif lam. Kenapa? Nah, karena dia sebagai mudhaf dan lafaz Allah ya, lafzul jalalah mudhafun ilaihi. Uhibbu Rasulullah. Jadi alif lamnya dihapus ya. Uhibbu Rasulullah, saya mencintai Rasulullah. Uhibbul lughatal arabiyyah ya, saya mencintai bahasa Arab. Di sini objeknya tidak dihubungkan dengan kata ganti orang pertama. Kalau kata ganti orang kedua misalnya, bisa kelihatan fathahnya, misalnya uhibbu kitabaka, saya menyukai bukumu. Kitabaka, bukan kitabahu ya. Kitabahu juga bisa, kitabaka juga bisa. Kitabaka. Berarti kan kata kitaba di sini fathah. Kenapa? Karena sebagai maf'ul atau objek ya dari kata uhibbu. Kalau dia kata gantinya pakai ya yang artinya milik saya, uhibbu kitabi, maka fathahnya ini tidak kelihatan. Ya, itulah yang dimaksud tadi ya. Yang dimaksud tadi ini ya, tanpa ganti orang pertama. Berikutnya, oke, sini masih ada sedikit. Ya, coba kita ambil. Di sini kita belajar ya, tuhibbu. Tuhibbu, engkau mencintai ya, maskulin tunggal. Ini sebenarnya belum ada ya. Ya, sebenarnya belum ada dalam
percakapan pun mungkin kita lihat belum ada. Ya, tapi tidak mengapa. Di sini kita ambil tambahan dari buku panduan. Di sini kita belajar kata tuhibbu. Ya, belajar tuhibbu artinya engkau mencintai. Ya, maskulin tunggal. Kita lihat di sini ada kata, ya, apakah engkau mencintai Allah? A, tu, ya. Kalau hibbu artinya saya, tapi kalau diganti tu maka menjadi kamu. Tuhib, ya. Atau hibbullah, ya, maf'ul bih. Apakah engkau mencintai Allah? Ya, apakah engkau mencintai bahasamu? Atau hibbu lugotaka, lugotaka bahasamu? Ya, siapa yang engkau cintai? Ya, man tuhibbu, mada tuhibbu, apa yang engkau cintai? Ya, biasanya kalau mada ini untuk kata benda, kalau man untuk manusia. Ya, siapa yang engkau cintai? Mada, apa yang engkau cintai dari benda-benda. Baik. Sampai di situ ya, kita berjumpa lagi pada pelajaran yang ke-12 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.